Pengalaman Indonesia dalam proses pengadaan jet tempur F-15EX yang belum membuahkan hasil konkret telah menjadi contoh buruk atau presiden negatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa rencana Indonesia untuk membeli 48 unit jet tempur KAAN dari Turki juga beresiko tidak terlaksana, terutama jika masalah serupa kembali terjadi, seperti kendala anggaran, negosiasi, atau komitmen politik. Meski pernyataan Presiden Turki dan unggahan resmi dari Turkish Aerospace Industries (TAI) menegaskan bahwa Indonesia akan mengakuisisi sebanyak 48 unit pesawat tempur generasi kelima KAAN, namun rencana tersebut masih menyisakan tanda tanya besar dalam dunia pertahanan dan diplomasi. Banyak pengamat meyakini bahwa langkah itu masih berada dalam tahap perencanaan awal, khususnya karena dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak hanyalah sebentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU), bukan kontrak pembelian yang bersifat mengikat secara hukum. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pengalaman sebelumnya terkait kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan pertahanan asal Amerika Serikat Boeing dalam rencana pengadaan 24 unit pesawat tempur F-15EX menunjukkan bahwa MOU bukan jaminan akan terrealisasinya pembelian. Meski MOU tersebut telah diumumkan secara publik dan disambut hangat, hingga kini tidak terdapat tanda-tanda konkret bahwa pengadaan F-15EX akan benar-benar dilaksanakan. Kondisi yang serupa kini membayangi kerjasama antara Indonesia dan Turki dalam pengadaan KAAN. Penandatanganan MOU antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, dengan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Görgün, memang telah dilakukan. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turut merespon dengan pernyataan resmi melalui akun X pribadinya, menyebutkan bahwa Indonesia akan membeli 48 unit KAAN, sekaligus ikut terlibat dalam proses produksi melalui kerjasama teknologi dan industri dalam negeri. Namun pernyataan resmi dari Kepala Biro Informasi Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, memberikan penjelasan yang lebih berhati-hati. Dalam wawancara pada pameran Indo Defense Expo tahun 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta, ia menegaskan bahwa dokumen yang ditandatangani hanyalah MOU. Ia menambahkan bahwa angka 48 tersebut baru sebatas disebutkan dalam konteks rencana awal, bukan dalam kerangka kontrak pembelian yang telah disepakati kedua negara. Lebih lanjut, Brigjen Frega menjelaskan bahwa perundingan antara Indonesia dan Turki masih berlangsung termasuk menyangkut jumlah unit pesawat, proporsi alih teknologi, serta pembagian komponen produksi antara kedua negara. Ia menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memberikan pernyataan final sebelum kontrak resmi ditandatangani. Ketika sudah tertulis 48 dalam kontrak resmi, barulah kami dapat menyampaikan dengan kepastian, tegasnya. Sikap hati-hati ini juga didukung oleh pandangan seorang wartawan senior dan analis geopolitik yang kerap menyoroti hubungan internasional, Prakas Nanda. Dalam wawancara dengan laman EurasianTimes.com tertanggal 19 Juni 2025, ia mengemukakan bahwa terdapat sejumlah faktor krusial yang membuat rencana pengadaan 48 unit KAAN oleh Indonesia masih jauh dari kepastian. Ia menyoroti persoalan anggaran sebagai tantangan utama, di mana pada tahun 2024, total anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan sekitar 146 triliun rupiah. Sedangkan untuk membiayai pengadaan 48 unit pesawat KAAN, diperlukan anggaran mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 162,6 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Prakas juga menyoroti ketergantungan teknologi Turki terhadap Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, KAAN masih mengandalkan mesin General Electric buatan Amerika Serikat. Hal ini menurutnya secara otomatis membatasi kedaulatan negara pembeli dalam mengoperasikan pesawat karena tetap membutuhkan persetujuan dari Amerika dalam sejumlah aspek operasional dan ekspor. Meskipun TAI kemudian mengklarifikasi bahwa versi ekspor untuk Indonesia akan dilengkapi dengan mesin buatan dalam negeri, yakni mesin TF3500, hal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui hasil uji terbang dan sertifikasi lebih lanjut. Sejauh ini TAI menyampaikan bahwa KAAN akan memasuki tahap uji terbang pertama pada awal tahun 2026, dengan prototipe kedua menyusul pada pertengahan tahun yang sama. Dan prototipe ketiga dijadwalkan terbang pada awal tahun 2027. Direktur Utama TAI, Mehmet Demiroglu, dalam pernyataannya pada Paris Air Show 2025, menyebutkan bahwa pesanan dari Indonesia mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap industri dirgantara Turki, yang telah lama membangun reputasi di kalangan militer nasionalnya.
Di sisi lain, Indonesia memang sedang melakukan diversifikasi sumber alutsista udara, mengingat tegangan geopolitik di kawasan dan kebutuhan untuk melakukan modernisasi kekuatan udara. Selain KAN, Indonesia juga telah memastikan pengadaan 42 unit pesawat tempur Rafale dari Prancis, yang pengiriman awalnya dijadwalkan dimulai tahun depan. Bahkan pemerintah Indonesia masih aktif menjajaki opsi tambahan lain, seperti F-15EX dari Amerika Serikat, J-10 Charlie dari Tiongkok, serta Sukhoi 35 Eco dari Rusia. Namun demikian, hingga saat ini, belum satu pun dari opsi-opsi tersebut benar-benar dikunci dan direalisasikan dalam bentuk kontrak pembelian yang sah. Realita tersebut membuat banyak pengamat mempertanyakan konsistensi dan arah kebijakan belanja pertahanan nasional. Sebab seperti yang disampaikan kembali oleh Brigjen TNI Frega, tanpa kontrak yang mengikat, semua rencana tersebut masih bersifat tentatif. Sementara itu, pengalaman Indonesia dengan Boeing dalam kerjasama F-15EX tetap menjadi presiden yang relevan dalam menilai rencana pengadaan KAN. Meskipun saat itu Boeing bahkan telah menawarkan skema produksi dalam negeri hingga 85%, Indonesia tetap belum mengambil langkah lanjut. Maka wajar jika muncul pandangan bahwa nasib MOU KAN bisa saja berakhir serupa. Lebih jauh, Prakasnanda juga menekankan bahwa dalam merancang kebijakan pertahanan, Indonesia sebaiknya tidak hanya terpaku pada euforia penandatanganan MOU, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan finansial, kepastian teknologi, dan kapasitas industri dalam negeri. Dalam pandangannya, langkah akuisisi pesawat tempur bukan hanya soal menambah kekuatan tempur, melainkan menyangkut strategi jangka panjang dan implikasi geopolitik yang luas. Selain itu, faktor lain yang patut menjadi perhatian adalah kesiapan industri pertahanan dalam negeri untuk menyerap alih teknologi dari proyek KAN. Meski dalam pernyataan resminya, Turkish Aerospace Industries menyebutkan bahwa Indonesia akan mendapatkan bagian penting dalam proses manufaktur, realisasinya tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kesiapan sumber daya manusia, fasilitas produksi yang sesuai standar internasional, serta kejelasan regulasi yang mendukung transfer teknologi secara menyeluruh. Jika tidak dirancang secara matang, peluang alih teknologi tersebut hanya akan berakhir sebagai simbol semata, tanpa dampak signifikan terhadap kemandirian pertahanan nasional. Tidak kalah penting adalah pertimbangan geopolitik yang menyelimuti proyek KAN. Turki, meskipun merupakan anggota NATO, kerap mengambil langkah yang bertolak belakang dengan sekutu tradisionalnya, seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa Barat. Posisi ini bisa menjadi keuntungan diplomatik bagi Indonesia dalam menjalin kemitraan yang lebih fleksibel, namun sekaligus mengandung resiko dalam hal stabilitas kerjasama jangka panjang. Ketergantungan pada komponen dari negara-negara yang memiliki hubungan kompleks dengan Turki berpotensi memunculkan hambatan di masa mendatang, terutama dalam hal pengadaan suku cadang, pembaruan sistem avionik, atau bahkan sekadar dukungan teknis. Mengingat kompleksitas ini, pemerintah Indonesia dituntut untuk bersikap cermat dan rasional dalam menentukan arah kebijakan. Pengadaan KAN tidak sekadar soal prestise internasional atau pencitraan politik dalam negeri, melainkan menyangkut keputusan strategis yang akan mempengaruhi struktur pertahanan udara nasional dalam 2 hingga 3 dekade ke depan. Oleh sebab itu, transparansi dalam proses perundingan, keterlibatan lembaga pengawasan independen, serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan menjadi elemen yang mutlak diperlukan guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan bukan sekadar euforia sesaat. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.